Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Karena Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Dari Bukit Sion saya menyapa, semoga ibu bapa, anak-anak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus boleh bersyukur dan bersukacita menikmati hari baru, hari karunia Tuhan ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, yaitu dari Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur dan bersukacita di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati kuasa, kasih, dan tuntunan Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut sesuatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amun pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian pembacaan kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini begitu indah, di mana saya memilih ayatnya yang keempat sebagai nas renungan kita. Ayatnya yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Saya berikan tema, sampaikanlah keinginanmu dalam doa. Sampaikanlah keinginanmu dalam doa. Ibu bapa, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, dan anak-anakku sekalian. Seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari hingga lupa merawat diri kita. Akibatnya
Hal yang mewarnai kehidupan kita bukan semangat yang positif, melainkan emosi yang negatif, yang kadang tak terkendali. Ada orang yang sedikit-sedikit marah, ada orang yang suka mengkritik, ada orang yang suka mengomel, ada orang yang suka menyalahkan orang lain, tidak menghargai orang lain, dan berpusat hanya pada diri sendiri. Sebaliknya, ada pula orang yang sering menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, dan menyakiti diri sendiri. Semua itu karena minimnya kekuatan diri. Ibu bapak, saudara-saudara, diceritakan dalam teks kita hari ini, ketika Raja Artasasta melihat wajah Nehemia, ia pun bertanya, mengapa Nehemia bermuka muram? Lalu Nehemia menyampaikan apa yang dirasakannya. Yang menarik di sini dalam teks ini, ketika raja bertanya apa yang Nehemia inginkan, Nehemia tidak terburu-buru menjawab, tetapi ia berdoa dalam hati sebelum ia memberi jawaban. Ayat 4 bacaan kita tadi. Nehemia sadar bahwa kekuatannya bukan terletak pada dirinya, melainkan hanya pada Allah saja. Selain itu ia tahu dan sungguh-sungguh mengakui bahwa keputusan raja mengabulkan permintaannya semata-mata adalah karena kemurahan Allah yang melindunginya. Ayat 8 bacaan kita tadi. Di sini kita melihat sebuah keyakinan yang teguh dan kokoh dalam doa dan berdialog dengan Tuhan setiap waktu adalah kunci untuk kekuatan diri yang baik. Saat ini kita belajar perihal dahsyatnya kekuatan diri yang dimiliki oleh Nehemia. Kekuatan itu terlihat ketika ia berdialog dalam sunyi tanpa terdengar kata. Dia berdialog dalam senyap dengan Tuhan, dan hal itu berdampak luar biasa dalam hidupnya. Lagi-lagi kita bersyukur karena telah diingatkan tentang pentingnya kekuatan diri dalam hidup kita. Mari kita terus mengasah kekuatan diri kita lewat doa dan dialog terus-menerus dengan Tuhan dalam hati kita. Mari kita belajar memusatkan pikiran hanya kepada Tuhan dan berdialog dengannya. Roh yang ada di dalam diri kita berasal dari Allah. Jika kita ingin kekuatan kita menghasilkan dampak yang positif dalam kehidupan kita, maka serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah keluhanmu, pertimbangkan dan perencanaan dengan baik melalui doa kepada Tuhan. Karena Dia akan mengokohkan kekuatan kita. Di sini, Nehemia bukan hanya terbeban dan berdoa bagi pergumulan bangsanya, namun ia juga membuat perencanaan yang baik, perencanaan yang begitu matang, tidak tergopo-gopo. Istilah orang bahasa Toraja, orang Toraja nak di pangan-panganan dulu. Nehemia memprediksi masalah dan tantangan yang ada, serta berencana meminta bantuan Raja Persia, meminta bantuan Raja Artasasta waktu itu. Dan selama 4 bulan ia berdoa, ia bermohon kepada Tuhan dan menyusun rencananya. Ketika kesempatan itu datang, Nehemia memohon bimbingan agar Tuhan memberikan kebijaksanaan menyampaikan rencananya itu. Ketika proposal pembangunan tembok serta pintu gerbang Yerusalem disampaikan, raja menyetujuinya. Raja juga memberi berbagai kemudahan, fasilitas, dan memperlancar perjalanannya. Sebagai utusan seorang raja, Nehemia menerima pengawalan kavaleri yang begitu memadai. Luar biasa, ada surat jalan untuk kemudahan perjalanan dari benteng Susan menuju Yerusalem. Ia juga diberi surat agar dapat memperoleh kayu dari Asaf, pengawas taman raja. Doa dan kebergantungan hanya kepada Tuhan dalam menunggu jawabannya adalah hal yang mutlak bagi ibu, bapak, saudara, dan saya
bagi orang yang percaya. Di sini kita melihat Nehemia menunggu sampai saat yang tepat untuk berbicara kepada raja. Nehemia bersabar menunggu waktu yang tepat hingga Tuhan membuka jalan, dan rajalah yang memulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi apa yang kau inginkan? Doa dan sikap bergantung kepada Tuhan yang harus didukung dengan perencanaan yang baik sebagai tanggung jawab seorang pelayan, sebagai tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Apakah ibu bapa, saudara, anak-anakku sekalian saat ini memiliki beban tertentu bagi pekerjaan Tuhan? Memiliki beban tertentu untuk pekerjaan kita. Apakah sampai sejauh ini ibu bapa, saudara, dan saya masih tetap menyampaikannya kepada Tuhan sebagai pokok doa kita? Ketekunan di dalam berdoa menantikan jawaban Tuhan membuat kita diberikan kebijaksanaan menyusun rencana-rencana yang baik. Nehemia, ketika ia memiliki beban dalam pelayanan, ketika ia memiliki beban untuk berbakti, ia bergumul, ia menyusun rencana dan berani mengambil resiko. Dan Tuhan melembutkan hati raja sehingga memberikan dukungannya. Hal yang sama akan Tuhan sediakan bagi kita. Allah akan menyediakan semua yang ibu bapa saudara butuhkan dalam tugas dan pelayanan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Karena itu, sampaikanlah seluruh beban keinginanmu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa berperkara memberkati dan melindungi kita. Amin, ibu bapa saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Segala syukur, segala hormat, terima kasih kami angkat kepadamu. Tuhan berkenan melindungi, menyertai kami, boleh membaca, mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk senantiasa bersandar dan bermohon kepada Tuhan dalam seluruh pergumulan kami. Karena kami percaya Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, beban-beban kami, tanggung jawab kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Biarlah Engkau yang berperkara, biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Berkati kami dalam rumah tangga kami. Berkati kami di dalam pekerjaan kami. Berkati kami dalam aktivitas kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan akan melindungi dan bersama-sama dengan kami setiap saat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mereka yang sedang terpenjara. Tuhan tolonglah kasihani mereka. Biarlah mereka juga boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera, bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Tuhan menolong mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh lepas dari pergumulan itu. Nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan dan diagungkan. Kami berdoa untuk para guru, kami berdoa untuk para polisi, tentara yang menjaga keamanan. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga medis. Kami berdoa untuk tukang-tukang sapu. Kami berdoa untuk pedagang, petani. Kami berdoa untuk semua sebagai ASN, sebagai pegawai, sebagai pengusaha. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Biarlah ya Bapa, segala usaha pekerjaan kami senantiasa serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon supaya Tuhan yang berkenan melindungi dan memberkati kami. Secara khusus pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT, ke tingkat lingkungan. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja ini, bupati dan wakil bupati.
Biarlah ya Bapa, Engkau memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur dan menata bangsa kami. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu Engkau nyatakan baginya, agar mereka senantiasa bersukacita memuji, memuliakan, dan memasyurkan nama Tuhan. Bapa di surga, dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami, kasahuti kami Tuhan, karena kami meminta kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami memohon di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan ini, kiranya Ibu Bapa, saudara-saudara senantiasa di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.